Selama ini kita melihat bahwa di Twitter Bapak Anies Baswedan yang namanya nggak mau saya singkat mempertontonkan wajah Jakarta yang sangat keren, mantap, bersih, tertib, bebas banjir, dan sebagainya. Selama ini ia hanya memberikan sebuah perspektif satu arah, bukan wajah aslinya. Ibarat melihat gajah, Anies hanya memamerkan gadingnya saja, sedangkan dia tidak melihat bahwa ada infeksi-infeksi yang muncul di bagian-bagian tertentu. Kami menggugat khusus memang kepada Gubernur DKI Jakarta karena fakta memiliki fokus terhadap pembangunan di Kota Jakarta ataupun persoalan-persoalan yang ada di Kota Jakarta ataupun kebijakan-kebijakan yang ada di Pemda DKI Jakarta. Memilih presiden adalah tugas dan tanggung jawab besar yang sangat penting bagi kehidupan setiap warga negara. Memilih presiden sama saja menentukan nasib diri sendiri, nasib orang lain, serta seluruh warga masyarakat secara umum. Maka sangat berbahaya bila memilih presiden hanya karena popularitas atau hanya mengikuti kelompok tertentu tanpa melakukan penelitian yang menyeluruh untuk mendapat pilihan calon presiden terbaik, memenuhi kriteria yang dipercayai dapat memimpin negara dengan baik. Mencermati perkembangan isu politik di negeri kita belakangan ini, populisme dalam dunia politik kerap digunakan sebagai metode untuk menarik dukungan masyarakat, terutama mereka yang merasa suaranya tak didengar pemerintah, baik di negara demokrasi maupun otoriter. Persis seperti halnya Anies Baswedan, mengawali karir politik pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 silam, ia dipersepsikan banyak kalangan sebagai tokoh syarat kata-kata manis, memperdaya masyarakat dengan menjual penderitaan dan kemiskinan, ras, ayat-ayat agama, serta janji-janji menyelesaikan persoalan kebutuhan dasar masyarakat. Kredibilitas Anies Baswedan banyak dipertanyakan beberapa kalangan, terutama kinerjanya terhadap perubahan-perubahan mendasar selama 5 tahun sebagai Gubernur Jakarta. Pandangan-pandangan ini penting untuk menjadi perhatian publik, terutama saat Nasdem menggadang-gadang Anies Baswedan sebagai capres partai itu. Bahwa Jakarta dalam kondisi polusi udara yang berbahaya, ya. Karena dikatakan dalam beberapa media, teman-teman wartawan juga yang mewartakan bahwa Jakarta menempati urutan nomor 1 teratas, ya, kota yang paling polutan, paling kotor. Makanya kami menyebut Jakarta kota metro polutan. Sementara, masyarakat yang sudah mulai sadar dan bersikap cerdas memandang jejak-jejak Anies di Jakarta adalah kecelakaan demokrasi yang tak boleh terulang dan patut mempertanyakan kelayakan Anies Baswedan pada kontestasi Pilpres 2024 yang rancu terulangnya kembali praktek-praktek politik kotor dan berbahaya. Yang paling sederhana bagi masyarakat awam untuk mengetahui kelayakan Anies Baswedan masuk dalam kontestasi politik 2024 mendatang, standarnya bisa dinilai dari janji-janji kampanye ketika Anies menjadi calon gubernur saat itu, apa janji yang terrealisasikan dan mana yang tidak, memuaskan rakyat atau tidak, serta prestasi apa yang dicapai dalam 5 tahun. Menurut pengamat politik, berdasarkan evaluasi kinerja Anies Baswedan selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2017 hingga 2022 menjelaskan, kebijakan yang dibuat oleh Anies Baswedan banyak menimbulkan pro dan kontra. Lembaga Survei Indonesia mengungkapkan, ada 3 masalah krusial yang terjadi pada era Anies Baswedan dan Ahmad Riza Patria di DKI Jakarta selama 5 tahun. Pertama, terkait tingginya harga kebutuhan pokok. Sebanyak 52,4% masyarakat menilai melambungnya harga kebutuhan pokok di DKI Jakarta sebagai permasalahan utama ibu kota. Kedua, masalah banjir era Anies Baswedan yang hampir tak tersentuh. Sebanyak 17,3% masyarakat menyatakan bahwa banjir merupakan masalah pokok Jakarta. Ketiga, minimnya lapangan pekerjaan untuk warga Jakarta juga dinilai menjadi masalah utama bagi 10,5% masyarakat atau responden, dan yang lain-lain, seperti soal kondisi keamanan, aparat pemerintah, dan sebagainya. Masih menurut catatan survei, ada beberapa program andalan yang dulu dinilai mampu mendongkrak elektabilitas Anies Baswedan di Jakarta, yang ditunggu-tunggu realisasinya oleh masyarakat menengah ke bawah, ialah program hunian DP 0 rupiah yang sampai akhir Anies Baswedan selesai menjabat juga belum terrealisasi. Jadi kami berharap gugatan ini bisa diterima
ya, dan masuk dalam gugatan bersama-sama, dan kami berharap pengadilan akan memeriksa dengan baik dan menyatakan Anies Baswedan bersalah selaku Gubernur DKI Jakarta, ya, sebagai tergugat 5 dalam gugatan utama, ya, di nomor 374. Dan kami meminta Gubernur Anies Baswedan meminta maaf kepada warga Jakarta dan melakukan beberapa kebijakan cepat, ya. Secara keseluruhan, penilaian pencapaian angka positif terhadap kinerja Anies Baswedan di Jakarta masih di kisaran di bawah 50% dari sekian banyak program populer untuk masyarakat kecil, seperti sulitnya mencari pekerjaan dan lain-lain. Berdasarkan penilaian Kopaja, ada beberapa persoalan Jakarta yang tak jauh berbeda dengan hasil rilis survei. Pertama, buruknya kualitas udara Jakarta yang sudah melebihi baku mutu udara ambien nasional. Kedua, sulitnya akses air bersih di Jakarta akibat swastanisasi air. Ketiga, penanganan banjir yang belum mengakar pada beberapa penyebab banjir akibat keegoan pandangan Anies Baswedan yang merasa lebih hebat, lebih berpengalaman, sehingga antipati dengan program-program pemimpin sebelumnya yang dikerjakan atas dasar data-data ilmiah. Sementara faktanya, Anies dan sejumlah timnya yang jumlahnya hampir 100 orang itu tak punya konsep, tak dapat memberi ide apapun agar Jakarta bebas dari banjir dan kemacetan. Ya, kita berterima kasih ya terutama kepada Pak Presiden Republik Indonesia Pak Insinyur Haji Jokowi. Dengan adanya sodetan ini mudah-mudahan kita cepat pulih dan kita bisa aman dalam banjir yang akan melanda di wilayah kita, Pak. Empat, ketidakseriusan Pemprov DKI dalam memperluas akses terhadap bantuan hukum. 5. Lemahnya perlindungan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil di Teluk Jakarta. 6. Hunian yang layak masih menjadi masalah krusial. 7. Penggusuran paksa masih menghantui warga Jakarta, tidak seperti yang dijanjikan Anies Baswedan. 8. Belum maksimalnya penanganan COVID-19 serta dampak sosialnya. 9. Ketidakseriusan Pemprov DKI dalam melindungi difabel. Dari ketidakberesan Anies di Jakarta ini, Kopaja mengirimkan surat peringatan pertama kepada Pemprov DKI pada 22 April 2022 dan kedua Selasa 23 Agustus 2022. Surat peringatan kedua yang dikirimkan itu karena Kopaja menilai Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Anies Baswedan tidak dapat menyelesaikan 9 permasalahan yang dinilai krusial dan mendesak karena berkaitan langsung dengan kebutuhan standar layak bagi warga DKI Jakarta. Menurut Trubus Rahdiansyah, pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti mencatat, program-program unggulan dalam kampanye Gubernur Anies justru banyak yang tidak terrealisasi. Menurutnya, ini berarti mengindikasikan inkonsistensi dari kepemimpinan Anies di DKI Jakarta. Faktanya itu adalah kita menggugat banjir lokal yang terjadi pada tanggal 31 sampai tanggal 1, di mana kita ketahui bahwa tanggal 23 itu sebenarnya sudah ada peringatan dari BMKG. Nah, sementara itu tidak ada langkah-langkah konkret yang dilakukan untuk melakukan perencanaan agar adanya early warning system, sehingga masyarakat itu tidak secara langsung terdampak dari permasalahan banjir. Dari banyaknya program yang menjadi andalan saat kampanye Gubernur 2017, seperti Rumah DP 0%, OKOC, penataan sekian banyak kampung kumuh, yang hanya berhasil merevitalisasi kampung akuarium. Sementara, program-program unggulan lain yang tidak menyentuh kepentingan rakyat kecil, seperti Formula E yang tidak pernah ada dalam kampanye, pembangunan kemewahan kulit jis yang baru-baru ini pagarnya ambruk, yang sebenarnya awal idenya sudah dieksekusi sejak Gubernur Sutioso. Di masa Jokowi masih ada beberapa pembebasan lahan yang belum selesai. Lalu kepemimpinan Anies sudah tinggal membangun dan memfinalisasikan pembangunannya. Namun beberapa kali kita dengar berbagai retorika, klaim 100% semua murni keberhasilan Anies. Dari awal, sosok Anies memang cenderung populis. Dari itu, semua dinamika kebijakan Anies Baswedan selalu menghadapi kendala yang besar.
Seperti misalnya ingin melarang reklamasi yang didengung-dengungkan saat kampanye, faktanya kini tidak terrealisasi dengan baik karena terhadang tekanan ekonomi dan politik yang kuat. Saat September 2021 yang lalu, Anies juga menerbitkan surat seruan gubernur yang tidak dapat dibenarkan secara hukum yang melarang retail modern memajang rokok dagangannya. Dari kebijakan itu, akibatnya beberapa tindakan represif Satpol PP melakukan sweeping pada minimarket yang memajang rokok. Kasus lain, ada pencabutan izin Holy Wings, di mana Pemda DKI Jakarta harusnya bisa lebih responsif melakukan pengawasan terhadap badan usaha yang ada di Jakarta, sehingga secepatnya mengambil tindakan hukum yang terukur terhadap usaha yang teridentifikasi tidak memiliki sertifikat standar KB liter I56301. Sekali lagi, saya ingatkan kepada Anda seluruh rakyat Indonesia bahwa memilih presiden adalah tugas dan tanggung jawab besar yang sangat penting bagi kehidupan setiap Anda sekalian sebagai warga negara. Semua paparan di atas hendaknya bisa Anda cermati untuk dijadikan pertimbangan-pertimbangan Anda memilih presiden. Sekali lagi awas, memilih presiden sama saja menentukan nasib diri sendiri, nasib orang lain, nasib bangsa kita, serta seluruh warga masyarakat secara umum dari Sabang sampai Merauke. Dan ingat, sangat berbahaya bila memilih presiden hanya karena popularitas atau hanya mengikuti kelompok tertentu tanpa melakukan penelitian yang menyeluruh untuk mendapat pilihan calon presiden terbaik, memenuhi kriteria yang dipercayai dapat memimpin negara dengan baik.